Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal TIU CPNS ya. Em, soal TIU CPNS ini berkisar di pembahasan kemampuan numerik dulu ya. Jadi di sini ada beberapa soal, diantaranya bisa jadi nanti campuran antara deret, kemudian perbandingan, kemudian juga bisa soal cerita yang lainnya gitu ya. Maka dengan demikian kita di sini sebenarnya latihan soal gitu. Nah, agar efektif latihan soalnya, teman-teman bisa pause dulu soalnya, kemudian kerjakan sendiri gitu ya. Nanti bisa cek jawabannya dengan menyimak pembahasan dari saya. Oke, kita lanjut langsung aja gitu ya. Soal pertama. Ada 6 orang dapat duduk berkeliling di meja bundar. Oke. Ada 6 orang. Jika ada 2 orang, ketua dan sekretaris yang 2 orang itu, mereka harus duduk secara berdampingan. Maka banyak cara duduk adalah sebanyak. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan permutasi meja bundar ya, atau apa ya istilahnya, saya lupa. Permutasi siklik kalau nggak salah ya. Jadi rumusnya itu adalah ketika kamu punya n objek duduk melingkar, jadi banyak cara, banyak susunan gitu ya, susunan n objek duduk melingkar itu adalah n kurang 1 faktorial. Nah, maksud n kurang 1 faktorial ini adalah n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 sampai nanti ya ini dikali dengan pada akhirnya 1 gitu. Nah, contohnya di sini kita punya 6 orang. Tapi di sini lebih bertingkat gitu ya. Kita punya 6 orang, tapi ada 2 orang yang harus duduk berdampingan. Nah, oke, triknya di sini untuk 2 orang ini kita misalkan menjadi satu orang yang satu kesatuan gitu. Sehingga di sini kita misalkan yang total orangnya itu n-nya itu adalah 5 gitu ya, dengan menghitung si sekretaris sama ketua itu dia menyatu gitu. Nah, sehingga banyak duduknya itu adalah banyak cara gitu ya, banyak susunan. 5 kurang 1 faktorial, yaitu 4 dikali 3 ya, ini kan artinya 4 faktorial ya, yang artinya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini kan hasilnya 24 ya. Nah, ini adalah ketika kita menganggap ketua dan sekretaris itu satu kesatuan. Nah, di sini karena ketua dan sekretaris itu juga bisa duduknya itu ada sebanyak 2 cara. Misalnya gini, posisi melingkar. Nah, ini satu kesatuan, di sini sekretaris sama ketua gitu. Nah, dalam hal ini yang 24 susunan ini bisa kita kali 2 dengan cara memindahkan posisi sekretaris ketua atau ketua sekretaris gitu. Nah, ini akan mengubah susunan duduk yang 24 ini menjadi 2 kali lipat ya. Jadi totalnya itu adalah 2 dikali 24, yaitu 48. Soal kedua. Nah, di sini adalah deret angka. Oke, sekarang kita cek ya. Di sini angkanya 30, kemudian membesar, mengecil lagi, membesar lagi, mengecil lagi. Oke, kita langsung tebak aja ini adalah deret yang loncat 2 gitu ya. Oke, perhatikan 30 ke 2 itu plus 2, 30 ke 37 itu plusnya 5. Ya kan? Terus 63 ke 67 plusnya 4. Nah, ini berapa? Nah, kita di sini karena di sini plus ini ke sini itu plusnya 3 ya, berarti di sini ini ke sini nanti plusnya ini ke sini plus 3 lagi, ini harusnya 8 kan gitu. Nah, ini juga nih plus 4, berarti kita maunya plus berapa nih?
Ya, coba aja dulu plusnya 6 gitu. Kita sesuaiin sama option gitu ya. Kalau maksudnya dari 4 ke 6 kan plusnya 2 gitu ya. Jadi ini bertingkat ya sebenarnya. Oke, berarti 67 ditambah 6 itu adalah 74 ya. Wait, ada nggak di option 74? Yang ada itu adalah kenapa 74? 67 tambah 6 itu 73 ya maksudnya. Oke, ada ya, berarti yang ini nih. Berarti kita mau cari 45 sama 81 dari mana gitu. Oke, next. Dari 37 plusnya 8 nih, berarti 45. Next lagi, dari 73 ini jadi berapa? Nah, plus 2 lagi, si 6 ini kan 8 ya, berarti 73 plus 8 itu 81. Jadi jawabannya B. Oke, di sini kita punya perkalian pecahan, di mana pecahan yang pertama ini adalah pecahan campuran, ini pecahan biasa, dan ini campuran lagi. Oke, tips untuk mengerjakan perkalian pecahan atau menanti pembagian pecahan, kita harus menjadikan semuanya dalam bentuk pecahan biasa. Caranya adalah kalikan dulu ya, ini 30 lalu ditambahkan dengan 2. Berarti itu 32 per 5 dikali 2 per 7 dikali, nah ini juga kalikan ini tambahkan dengan 1, berarti 13 per 3. Next ya udah nih, karena tidak ada yang bisa kita bagi ya sama sekali, jadi kalikan aja. Berarti 32 kali 2 itu adalah 64 kali 13 12 19 4 6 2 13 1 8 8 3 2 per, nah 5 kali 7 35 kali 3 15 1 105. Oke, karena di sini pembilang lebih besar daripada penyebut, kita bagi ya, kita jadikan dia pecahan campuran. Oke, ini kita tes dulu 8 ya, 105. Ini kalau 8 kan 840 ya, lebih melebihi, jadi ini 7 ya. 7 berarti di sini 35 7 35 7 ya, kurangi berarti 7, di sini 9 ya, 9. Oke, 97 ya, caranya adalah 97 sisanya per 105. Jadi jawabannya adalah C. Next, pekerjaan membangun sebuah warung dapat diselesaikan oleh Pak Zulkifli dalam waktu 30 hari. Ya, berarti kecepatannya Pak Zulkifli itu adalah 1/30 hari. Jadi 1/30 pekerjaan itu bisa dia kerjakan dalam waktu 1 hari. Sementara Pak Sahlan itu bisa mengerjakan 1/20 hari. Jadi dalam 1 hari itu dia bisa mengerjakan 1/20 bagian dari pekerjaan itu. Jika mereka bekerja bersama-sama, maka waktu yang diperlukan adalah, ya udah, kalau bekerja bersama-sama berarti bagian perharinya Pak Zulkifli ditambahkan dengan bagian perharinya Pak Sahlan, berarti 1/30 ditambah 1/20, 60. Ini 2 ya, ditambah 3 berarti 5/60. Artinya apa? 5 atau ini 1/12 kan gitu. Artinya ya, ini kan kecepatannya Pak Zulkifli berbarengan dengan Pak Zulkifli gitu. Pak Sahlan dengan Pak Zulkifli, jika bekerja bersama-sama, mereka bisa mengerjakan 1/12 bagian dalam 1 hari. Nah, artinya apa? Mereka bisa mengerjakan seluruhnya dalam waktu, total waktunya adalah 12/1 ya, 12 hari gitu. Terakhir soal silogisme ya. Semua gula di supermarket harganya mahal. Semua restoran membutuhkan gula. Bu Rizka membeli gula yang harganya murah. Semua gula di supermarket harganya mahal. Oke. Semua restoran membutuhkan gula. Bu Rizka membeli gula yang harganya murah. Sepertinya yang nomor bagian kedua ini nggak ada hubungannya ya dengan yang lainnya. Oke.
Jadi kesimpulannya apa? Gula yang dibeli Bu Rizka bukan dari supermarket. Nggak ada kata-kata supermarket sama sekali. Ada gula yang murah di supermarket. Ini juga salah. Semua gula itu mahal di supermarket ya. Restoran tidak membutuhkan gula yang mahal. Nggak ada juga informasi ini. Tidak dapat diambil kesimpulan. Kita skip dulu. Restoran membutuhkan gula yang mahal dari supermarket. Ini juga nggak ada ya. Wait. Oh ya, berarti ini jawabannya adalah D ya. Kita nggak bisa ngambil kesimpulan. Maksudnya di sini nggak ada keterkaitan antara si restoran inilah intinya dengan si Bu Rizka. Jadi kita susah untuk mengambil kesimpulan gitu ya. Oke, sekian pembahasan soal untuk part ke-8 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.